Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melania Suntapuang akan menjelaskan ulang mengenai persamaan Schrödinger untuk partikel dalam kotak satu dimensi atau biasa dikenal dengan sumur potensial. Sumur potensial itu kayak bagaimana, kah? Nah, mari kita lihat. Sesuai dengan grafik, seperti yang teman-teman sudah bisa lihat, grafik ini adanya batasan pada satu dimensi. Pada batasan ini terdapat sebuah partikel bermassa, di mana dia tuh di antara V0-nya potensialnya 0 dan potensialnya tak hingga, yang dibatasi dengan posisi 0 sampai dengan L. Dari 0 sampai L ini ditulisnya X. Dengan penjelasan, potensial atau V itu menuju tak hingga itu di mana X lebih dari 0 dan X itu kurang dari L. Maka fungsi posisinya itu sama dengan 0. Maka fungsi posisinya 0. Kemudian pada saat potensialnya juga 0, itu X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan X-nya juga kurang dari sama dengan L. Jadi dia di antara posisi 0 dan L. Kemudian persamaan Schrödinger tak gait waktu yang dapat menjelaskan energi, yaitu Fc sama dengan negatif H bar kuadrat per 2M dikali dengan D kuadrat Psi dx kuadrat tambah V Psi, di mana V itu sama dengan 0. Di sini V-nya itu sebenarnya V kecil, hanya saya salah ketik. Di sini juga V kecil, ini juga V kecil, yaitu potensial. Di sini V-nya bukan kecepatan tetapi potensial. Karena di sini V-nya 0, maka 0 kali Psi, sisanya hanya negatif H kuadrat per 2M D kuadrat Psi dx kuadrat, seperti rumus yang ada di bawah ini. Untuk lebih mudah memahami, di sini saya menyediakan istilahnya cakaran. Di sini kan diketahui V-nya itu 0, maka taruhlah 0 dalam rumus atau persamaan ini. 0 kali Psi, 0. Karena persamaan negatif H kuadrat per 2M D kuadrat Psi dx kuadrat tambah 0 sama dengan hasil yang sama, yaitu hanya negatif H kuadrat per 2M D kuadrat Psi dx kuadrat. Kemudian pada persamaan yang tadi, yang sudah kita bahas yang tadi, itu kita pindahkan dahulu, dia akan menjadi rumus seperti ini. D kuadrat Psi dx kuadrat tambah 2M per H bar kuadrat E Psi sama dengan 0. Jadi pindah ruas begitu. Dan persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 2. Karena persamaannya diferensial orde 2 yaitu yang ini, persamaan diferensial orde 2, maka kita setarakan persamaan yang ini supaya sama dengan yang di sebelahnya. Sehingga ditulis, perlu diketahui sebelumnya, ditulis sebagai berikut. D kuadrat Psi dx kuadrat tambah K kuadrat Psi sama dengan 0. K-nya ini dapat dari mana? K kuadrat. Dengan diketahui bahwa K kuadrat itu sama dengan 2M per H kuadrat E. Inilah persamaan diferensial orde 2. Kemudian ditemukan juga solusi. Sebelum kita masuk di solusi umum, saya ingin menjelaskan mengenai kenapa persamaannya dari yang ini, dari atas ini dulu.
Kenapa dari persamaan begini tiba-tiba menjadi seperti yang di bawah ini? Nah, di sini kan di sini ada persamaan Fc sama dengan negatif H bar. Harusnya ini H bar. H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat. Kemudian kita pindahkan dahulu H bar kuadrat per 2M ke sebelah. Sehingga karena perkalian, maka pindah ke sebelah menjadi ya, karena maksud saya karena dia ini kan kali di sini. Kalau dikali pindah di sebelah nanti kan jadi pembagian atau pindah ruas sehingga posisinya tertukar. Dari pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka dari itu di sini kita bisa lihat H bar kuadratnya ada di bawah dan H2M-nya di atas. Jadi H bar kuadratnya menjadi penyebut. Lalu negatifnya masih tetap di sebelah, menjadi negatif D kuadrat C DX kuadrat. Setelah itu kita mau membuat posisi di sebelah menjadi 0 karena di situ ada karena potensialnya itu kan 0 atau energi potensialnya 0. Jadi kita pindahkan semua ke sebelah. D kuadrat C dx kuadrat pindah ke sebelah dari negatif menjadi positif karena dia kan sendiri. Maka dia pindahnya itu menjadi plus, dari negatif menjadi plus, posisinya tidak berubah karena di sini dia sendiri. Kalau yang tadi itu kan perkalian, jadi kan bisa untuk diubah kayak 2M ini kali dengan di sebelah lalu dibagi dengan H bar kuadrat. Sedangkan karena ini sendiri, kita pindahkan saja ke sebelah semuanya. Dari negatif pindah ruas jadi plus, makanya jadi tambah di sini. Dan sama dengan 0. Lalu persamaan ini supaya bisa sama dengan dari yang diketik dari sebelumnya, maka posisi ini kita taruh di depan. Sebenarnya sama saja, tidak menjadi masalah, tetapi supaya bisa sesuai saja. Maka inilah persamaan dari persamaan diferensi orde 2. Kemudian untuk yang di persamaan ini itu diketahui bahwa K kuadrat itu sama dengan 2M per H bar kuadrat E. Sehingga untuk bisa menyamakan D kuadrat C per DX kuadrat, D kuadrat C DX kuadrat itu, kita harus buat dia menjadi persamaan diferensial orde 2 juga. Maka dari itu, kita taruh K-nya ini karena diketahui kan sama 2M per H bar kuadrat kali E ini kan sama dengan K kuadrat. Jadi menjadi K kuadrat. Semuanya menjadi kuadrat di sini sama dengan 0. Menentukan nilai A dan B. Dengan pada rumus sebelumnya kita kembali dulu. Terdapat solusi umum yang sudah ditetapkan atau didapatkan, yaitu fungsi posisi A cos Kx tambah B sin Kx. Untuk menentukan nilai A dan B-nya, itu kita memasukkan syarat batasnya. Jadi, yang syarat batasnya di rumus yang di grafik tadi itu kan X-nya sama dengan 0, dengan fungsi posisinya itu 0. Maka kita taruh di sini kan sin 0 sama dengan A cos 0 tambah B sin 0. Cos 0 1, sin B-nya tuh, sin 0-nya itu 0, B kali 0, 0. Jadi sisa A. Karena fungsi posisinya 0, maka A sama dengan 0. Kemudian A sama dengan 0 ini nanti kita substitusi lagi ke solusi umum. Maka menjadi, nanti sisanya jadi sin 0 sama dengan B sin Kx. Caranya, kenapa sampai bisa tiba-tiba rumusnya menjadi B sin Kx saja? Di sini saya jelaskan lagi. Di sini saya sudah sediakan istilah cakarannya. Itu karena kan sudah sampai di sini A sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke solusi umumnya itu.
ini cos 0, 1, B kali 0, A tambah 0, sisa A fungsi 0. Karena fungsi posisinya 0, maka A sama dengan 0. A sama dengan 0, kemudian masukkan ke solusi umum tadi, jadinya A ini menjadi 0. B-nya tetap. Jadi 0 kali apapun pasti 0. Tambah B sin KX. Maka sisanya B sin KX sesuai dengan rumus yang tadi. Kemudian untuk menentukan nilai di X sama dengan L. Jadi untuk X sama dengan L itu fungsi posisinya L itu sama dengan 0, tetap 0. Jadi fungsi posisi di sini, karena kan si 0-nya itu B sin X, sekarang kalau X sama dengan L, tinggal ganti fungsi posisinya tuh yang dari 0 menjadi L. Tapi tetap sama dengan 0. Karena dia di antara sumur potensial itu kan 0. Jadi pada fungsi posisi L itu sama dengan B sin KL sama dengan 0. Dimana KL sin B sin 0 ini sin berapa yang menghasilkan nilai 0? Itu kan ada 180, ada 360. Maka ditulis ini KL ini dia akan sebanding dengan NP. N-nya itu bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kita pindah ruas L ini ke sebelah menjadi K sama dengan NPL. Dapatlah kita persamaan baru. Lalu untuk menentukan nilai B itu kita lakukan dalam proses normalisasi. Ini sudah dijelaskan yang tadi, jadi saya rasa teman-teman juga sudah tahu, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang lagi. Kemudian menentukan konstanta normalisasi. Di sini solusi umumnya. Solusi umumnya itu kan fungsi posisi X sama dengan B sin KX. KX-nya itu kan NP per LX toh. Dengan catatan psi dot psi sama dengan psi konjugat. Jadi konjugat. Kemudian rumus normalisasinya itu kan integral negatif tahingga menuju tahingga dot psi dot psi dx itu kan sama dengan 1. Jadi karena yang ditinjau itu kan 0 sampai L, maka bisa ditulis gantinya itu dari 0 sampai L, lalu konjugat dengan konjugat lagi psi itu kan nilainya B sin N lambda per LX. Itu dikali dengan psi juga, maka di sini sama ya, B sin N lambda per LX dx sama dengan 1. Kemudian dikuadratkan menjadi konjugat seperti ini. Lalu dikuadratkan B kuadrat, B kali B kuadrat sama dengan B kuadrat. Sin kuadrat sama dengan sin N pi itu pi ya, bukan lambda itu. Pi per L X. Kayaknya saya salah tadi nih. Nah, itu dikuadratkan maka menjadi sin kuadrat NP per LX dx sama dengan 1. Setelah diturunkan secara parsial, maka di hasilnya tuh nanti L per 2. Sin kuadrat integral dari ini sin kuadrat NP per LX dx sama dengan 1. Yang persamaan yang dibulati oleh laser ini, itu dia sama dengan L per 2. Maka karena B kuadratnya ini konstanta, maka dia bisa keluar dari integral, maka B kuadrat L dikali dengan L per 2 sama dengan 1. Kemudian 2 pindah ruas ke sebelah, dari sini menjadi 2, lalu menjadi pindah ruas toh. Jadi L-nya menjadi penyebut, 2 menjadi pembilang. Jadi 2 per L. Jadi B sama dengan akar 2 per L. Sehingga solusi khususnya psi X itu sama dengan akar yang B sin KX itu
B-nya itu akar 2 per L, sin K-nya itu NP per L X. Jadi solusi khususnya yang dihasilkan yaitu fungsi posisinya adalah akar 2 per L sin N lambda per L X. Lalu energi potensialnya. Nah, energi potensialnya bagaimana ini? Itu kan rumusnya kan yang sudah diketahui bahwa K kuadrat sama dengan 2ms per H bar kuadrat. Itu telah diperoleh bahwa K sama dengan NP per L. Sehingga pada rumus ini nilai K ini kita ganti dengan NP per L ini. Jadi 2M per E sama dengan H bar kuadrat sama dengan NP per L dikuadratkan. Setelah dikuadratkan nanti jadi N kuadrat, P kuadrat, dan L kuadrat. Lalu kita biarkan S sendiri di sini, 2M per H bar kuadrat ini pindah ruas. Jadinya H bar kuadrat per 2M, N kuadrat, P kuadrat per L kuadrat. Maka rumusnya seperti ini. Bisa juga ditulis bahwa N kuadrat itu En sama dengan N kuadrat P kuadrat H bar kuadrat per 2mL kuadrat. Rumus yang 2P kuadrat H bar kuadrat per mL kuadrat ini itu adalah E1, dimana E1 itu energi dasarnya. Maka bisa juga kita tulis En sama dengan N kuadrat E1 kali E1. Kalau E-nya 2 berarti 2 kuadrat E1. E1-nya itu P kuadrat H bar kuadrat per 2mL kuadrat. Sekian dari presentasi saya, dari hasil dari penjelasan saya yang saya pahami. Saya mengucapkan banyak terima kasih.